Hai, good morning anak-anak. Apa kabar kalian semua? Tidak harap semuanya dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 4, ya, pembelajaran 4, 3 dan pembelajaran 4, ya. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing, ya. Hari ini kita akan membahas 3 mata pelajaran, 4 mata pelajaran sekaligus. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, PKN, SPDT, dan matematika. Ya, silakan diperhatikan, disimak dengan baik-baik. Ya, kalian juga bisa melihat buku kalian ya di halaman pembelajaran 3 ya, di halaman 45 ya. Di sini untuk bahasa Indonesia kita akan bahas tentang sifat dan ciri-ciri benda padat dan benda cair ya. Kemarin sudah teacher jelaskan ya macam-macam benda yang ada di sekitar kita ya. Ada 3 jenis benda. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas ya. Jadi hari ini kita khusus untuk benda padat dan benda cair. Teacher, benda cair itu apa? Mudah ya. Teacher, benda padat itu apa? Sangat mudah ya. Benda yang ada di sekitar kita bisa perhatikan ya. Posisi untuk benda padat ya, bisa penghapus ya, bisa kursi, meja ya, bisa spidol, buku, tas, itu semuanya salah satu benda padat ya. Sedangkan untuk benda cair ya banyak juga macam-macamnya ya. Salah satunya seperti kayak air ya, oli, bisa ya, kecap, susu, dan lain sebagainya ya. Kemarin teacher suruh kalian untuk mengklasifikasikan antara benda padat, benda cair, dan benda gas di rumah ya. Tentunya untuk hari ini kita hanya mereview saja ya. Kemudian teacher akan jelaskan sekilas ya setiap benda ya, baik itu benda padat, benda cair, ataupun benda gas ya, mereka mempunyai ciri-ciri masing-masing ya. Pertama kita akan bahas dari ciri-ciri benda padat ya. Benda padat ciri-cirinya apa saja? Ya, yang pertama adalah bentuk benda padat itu tidak berubah meskipun dipindah-pindah ya. Kita bisa lihat spidol ini ya. Spidol ini ketika kita ambil ya, kita pegang, kita letakkan di mana saja ya, berubah-ubah tempat posisinya ya, bentuk spidol ini akan tetap seperti inilah ya. Bentuk spidolnya nggak akan berkurang ya, ataupun nggak akan bertambah ya. Beratnya pun, masanya pun nggak akan berkurang dan nggak akan bertambah ya. Ini yang berarti bahwa bentuk benda padat itu tidak akan berubah meskipun bendanya dipindah-pindah ya. Yang kedua, ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah ya. Sudah kita jelaskan tadi sekilas ya. Yang ketiga, volumenya tetap ya. Volumenya tetap nggak akan berubah, masih utuh kayak ginilah ya. Ketika kita timbang, ukurannya juga akan tetap ya. Kalian bisa lihat nanti di lesson plan-nya, di situ sudah dikasih ciri-ciri dari masing-masing benda padat dan benda gas ya. Yang selanjutnya kita akan bahas dari ciri-ciri benda cair ya. Benda cair keluaran apa saja? Sudah kita jelasin ya. Benda cair itu salah satunya kayak air, kayak kecap, kayak susu ya, kayak oli, dan lain sebagainya. Teacher, apa ciri-ciri dari benda cair? Ya, benda cair itu mempunyai bentuk yang berubah-ubah ya. Ketika kalian mengambil air itu kalian taruh di gelas, maka air tersebut akan mengikuti wadahnya, yaitu berbentuk seperti gelas ya. Ketika kalian pindahkan lagi airnya ke dalam bentuk mangkok, maka air tersebut akan mengikuti benda wadahnya, yaitu akan berbentuk seperti mangkok ya. Ketika kalian pindahkan air tersebut ke dalam botol, maka air tersebut bentuknya juga akan mengikuti wadahnya, yaitu berbentuk seperti botol ya. Kemudian mempunyai volume yang berubah-ubah ya. Volume dari air akan berubah-ubah ya, tergantung dengan tempat yang air atau benda cair tersebut tempati ya. Kalau semuanya benda cair itu menempati ruang kayak botol, maka
ukurannya akan mengikuti botol tersebut ya. Ketika air tersebut kamu pindahkan ke dalam gelas, maka volumenya akan mengikuti bentuk gelas tersebut ya. Itu yang dinyatakan bahwa volume dari benda cair itu akan berubah-ubah ya sesuai dengan tempat yang mereka tampung ya. Yang selanjutnya mengikuti bentuk tempatnya ya, mengikuti bentuk tempatnya sudah dijelaskan tadi ya, mempunyai bentuk yang berubah-ubah ya. Jadi ketika kita meletakkan benda-benda cair tersebut ke tempat-tempat wadah, dia akan mengikuti bentuk-bentuknya. Selain itu biasanya benda cair juga akan turun ke tempat yang lebih rendah ya. Yang selanjutnya kita akan bahas PPKN. Nanti silakan kalian di rumah untuk belajar dan latihan. Kalian bisa mengklasifikasikan atau mencari macam-macam contoh dari benda padat dan benda cair. Ya, kalian cukup memperhatikan saja yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, setelah itu kalian bisa perhatikan ciri-ciri yang sudah dijelaskan dan ciri-ciri yang ada di sekitar yang sudah dijelaskan ya. Selanjutnya kita akan bahas PKN, yaitu tentang gotong royong ya. Kalian bisa cek di buku kalian ya pada halaman 50 ya. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas ya, supaya pekerjaan itu cepat selesainya, tidak terasa berat ya, menghemat waktu, menghemat energi ya, kita harus melakukannya dengan cara bergotong royong ya. Karena ketika kita melakukan gotong royong sangat banyak manfaatnya ya, tidak hanya mempercepat pekerjaan, tidak hanya pekerjaan terasa lebih ringan, tetapi juga bisa memupuk tali persaudaraan antara kita dengan yang lainnya ya. Jadi kita bisa bersenda gurau ya, bisa saling bercanda ya, bisa saling berkomunikasi, bertukar pikiran, bertukar ide ya. Sangat banyak manfaat-manfaat dari gotong royong ya. Teacher, gotong royong apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak ya, gotong royong bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun, baik itu di sekolahan, baik itu di lingkungan rumah, baik itu di lingkungan masyarakat ya. Kalau di lingkungan sekolah apa saja tidak? Banyak ya gotong royong, terutama dalam membersihkan kelas ya, kemudian gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolahan, dalam piket ya, belajar kelompok, membuat prakarya dan masih banyak lagi ya. Sedangkan gotong royong yang kita lakukan dalam lingkungan keluarga bisa kita lakukan dengan cara memasak bersama orang tua, sama mami ya. Kemudian gotong royong membersihkan halaman rumah ya, membersihkan dalam rumah ya, dan lain sebagainya. Sedangkan gotong royong yang ada bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat apa saja tidak? Banyak ya. Salah satunya adalah gotong royong membangun pos kamling ya, kemudian kerja bakti sosial untuk membersihkan lingkungan rumah ya. Itu salah satu bentuk-bentuk gotong royong yang bisa kita lakukan ya, dimanapun dan kapanpun. Manfaatnya sudah kita jelaskan ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita SPDP. Di sini kita akan membahas tentang gerak kuat dan gerak lemah pada tarian ya. Kemarin sudah teacher jelasin ya untuk masalah gerak lemah dan gerak kuat pada tarian. Kalian bisa lihat di buku kalian tadi ya untuk mereview ya. Teacher kira itu tidak usah kita bahas lagi karena kemarin kita sudah membahasnya ya, untuk gerak kuat pada gerak lemah pada tarian. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, pembahasan kita di matematika ya. Matematika kita akan mempelajari tentang jarak. Kemarin sudah teacher jelaskan tentang jarak ya. Di sini teacher sudah kasih contoh soal jarak rumah Lina ke sekolah 2 km 460 meter. Sementara jarak rumah Abi ke sekolahan 1150 meter. Berapa selisih jarak rumah mereka menuju
menuju ke sekolah. Oke, di sini teacher akan jelaskan sekilas tentang jarak ya. Di sini jawab ya. Pertama di sini siapa? Lina. Lina jaraknya berapa Lina? Lina jaraknya 2 km. Kemudian 460 meter. Sedangkan jarak rumah Adi berapa di situ? 1150 meter. Pertanyaannya, jarak rumah kedua orang ini ke sekolah yang mana yang lebih yang selisihnya berapa selisih jarak rumah mereka ke sekolah? Kita hitung ya. Lina dulu kita hitung. Lina 2 km. 2 km ada berapa meter? Kita hitung. 2 km ada berapa meter ya? Oke, kita bikin tangga satuan panjang ya. Oke, kita bikin dulu. Kalian perlu ingat ya. Oke. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar mandir. Ya. Setelah itu baru kita tambah. Ingat ya, nanti kalian bisa bikin tangga di rumah ya. Tangga ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tangga ya. Kita tulis di kucing, kita kasih saja kucing hitam A dalam DA mobil, Desi tulis D-nya, centil tulis C-nya, mondar mandir. Baru kita tambahkan M-nya. Nah ya. Oke, kita tambahkan M-nya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau sudah dibuat kayak gini akan mudah. Ya, ingat, kalau dia turun satu tangga, kamu kalikan 10. Tetapi kalau dia naik satu tangga, kamu bagikan 10. Kamu bagi dengan 10. Ingat ya. Kalau dia turun satu tangga, kamu kalikan 10. Kalau dia turun satu tangga, kamu bagi 10. Ya, kita kembali ke soal. Ya, di sini jarak rumah Lina 2 km, 460 meter. 2 km ke meter berapa meter ya? Kita hitung yuk. 1. Ingat, ketika turun satu tangga dikali 10 akan tambahkan 01 ya. Kita hitung 1, 2 kilometer, hektometer, dekameter, meter. Oke, sampai meter. Berarti turun berapa tangga dia? 1, 2, 3 tangga. Berarti 2 kilometer kamu kalikan 1000 ya, hasilnya menjadi 2000 meter. Kemudian ada berapa di sini? Ada 460. Berarti langsung aja 460 meter kamu jadikan langsung di sini 460 meter. Setelah itu kamu jumlah gunakan. Berapa hasilnya? 2460 meter. Ya. Kemudian jarak rumah Adi berapa? Jarak rumah Adi sudah diketahui di sini. Ya, nggak usah kamu hitung lagi. Ya, jarak rumah Adi 1150 meter. Pertanyaannya apa di situ? Pertanyaannya adalah selisih. Ya, berarti kita tinggal kurangkan aja. Ya, selisih jarak rumah Lina ke sekolahan yaitu 2460 meter, sedangkan jarak rumah Adi ke sekolahan dikurangkan 1150 meter. Ya, jadinya berapa? Kita hitung 2460 dikurang 1150. Kita kurangkan 0
1 berapa? 3 1. Jadi berapa? 1310 meter. Jadi selisihnya adalah 1310 meter. Ya. Rumah yang paling jauh ke sekolah rumah siapa? Rumah Lina, karena rumah Lina lebih besar, itu 2460 meter. Sedangkan rumah Adi hanya 1150 meter. Oke, cukup jelas. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya ke WA Teacher. Ya, untuk SPDP yang gerak lemah dan gerak kuat tidak kita bahas lagi karena kemarin kita sudah bahas ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya lewat WA. Nomor 1 guys, Teacher saya ketemu dulu di kelas. Thank you, goodbye.